Halo, perkenalkan nama saya Silih Ratna dari kelas B semester 3 Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Baik, di sini saya akan menjelaskan usaha yang ingin saya buat. Jadi, saya ingin membuka usaha bimbel yang bernama Stars Bimbel. Saya berharap jika saya bisa membuka usaha ini, saya bisa membantu para siswa dalam mengerjakan tugas ataupun dalam belajar. Dan juga saya bisa membuka peluang pekerjaan untuk orang-orang yang sebidang dengan saya, yaitu dalam dunia pendidikan. Saya juga berharap Stars Bimbel bisa menciptakan lulusan terbaik dan menjadi tempat les yang berkualitas dan profesional. Baik, selanjutnya yaitu ada pamflet dari Stars Bimbel. Di sini sudah tertera untuk materi pelajaran yang tersedia, fasilitas yang sudah disediakan, harga paket bimbel, program yang dituju, jadwal belajar. Stars Bimbel sendiri memiliki mutu yaitu kelas bimbel berkualitas agar anak lebih cerdas. Baik, di sini saya akan menjelaskan harga paket yang tersedia di Stars Bimbel. Stars Bimbel menyediakan dua tipe paket bimbel, yaitu yang pertama, les privat, yang dimana guru akan datang ke rumah siswa atau juga siswa bisa datang ke tempat bimbel dan melakukan sesi pembelajaran secara privat yang didampingi oleh satu guru profesional dan sudah disediakan ruangan khusus, yaitu dengan harga 70.000 per pertemuan. Yang kedua yaitu ada les kelompok, yang dimana siswa berkumpul dengan teman-teman les untuk belajar. Di Stars Bimbel, kapasitas les kelompok berisikan maksimal 10 orang. Itu demi kenyamanan siswa dan juga agar siswa tetap berkonsentrasi, yaitu dengan harga 50.000 per pertemuan. Jika berminat mendaftar di Stars Bimbel, di sini sudah tersedia kontak person yang bisa dihubungi. Baik, di sini untuk lebih detailnya saya akan menjelaskan. Jadi, brosur di atas menjelaskan tentang jasa les untuk membaca, menulis, berhitung, mengerjakan tugas sekolah, dan berkonsultasi mengenai pembelajaran. Stars Bimbel menyediakan 5 materi ajar yang umum. Materi ajar yang umum di sini dimaksudkan materi ajar yang nanti akan di-UTBK-kan seperti matematika, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, IPA, dan IPS. Bimbel ini nantinya ditujukan kepada para siswa SD, SMP, dan SMA. Harga untuk les di Stars Bimbel ini sangat terjangkau. Bimbel ini sendiri akan langsung diajarkan oleh guru yang bersertifikat dan sudah bersifat profesional di bidangnya. Stars Bimbel memiliki jadwal belajar yang fleksibel, yaitu 3 kali seminggu dan menghabiskan 1,5 jam untuk setiap pertemuan. Bimbel ini berlokasikan di Jalan Jempiring nomor 5, Darmo Sabo. Yang selanjutnya yaitu ada analisis SWOT. Dimulai dari strength, yaitu biaya bimbel terjangkau. Dengan harga 480.000 per bulan, siswa sudah mendapatkan 12 kali pertemuan sebulan, yang dimana nantinya akan mendapatkan 3 kali setiap minggunya. Materi pembelajaran yang umum. Materi pembelajaran yang umum yang saya maksudkan ini, yaitu yang nantinya akan di-UTBK-kan seperti IPA, IPS, Matematika, Bahasa Indonesia, dan Bahasa Inggris. Pengajar yang profesional. Pengajar di Stars Bimbel kebanyakan lulusan sarjana dan sudah memiliki sertifikat dan bersifat profesional di bidangnya. Jadwal belajar yang fleksibel. Jadwal les siswa bisa disesuaikan agar tidak bertabrakan dengan kegiatan, dan kegiatan les di Stars Bimbel dibuka dari jam 2 siang sampai jam 9 malam. Fasilitas yang memadai. Stars Bimbel menyediakan fasilitas yang nyaman seperti ruangan kelas yang nyaman, buku ajar, dan alat tulis yang bisa digunakan oleh siswa. Selanjutnya yaitu ada weakness. Promosi kurang maksimal. Bimbel ini baru dilakukan dengan promosi sosial media dan belum melakukan promosi ke sekolah-sekolah dan
media partner lainnya, mencari tenaga pengajar, mencari kualifikasi tenaga pengajar yang berkualitas dan profesional itu sangat sulit. Selanjutnya yaitu ada opportunities. Jika SARS Bimbel ini dibuka, akan membuka lapangan pekerjaan untuk lulusan sarjana, dan SARS Bimbel juga akan mendapatkan tenaga pengajar yang berpengalaman di bidangnya. Lokasi di kota yang padat penduduk. Peluang target bimbel yang tinggi karena berlokasikan di kota yang ramai penduduk. Berikutnya ada threat atau ancaman. Banyaknya lembaga bimbingan yang berdekatan. Karena berlokasi di kota yang padat penduduk, banyak bimbingan belajar lainnya yang bermunculan dan juga berlokasi yang berdekatan dengan bimbel ini. Pesaing yang sudah memiliki nama yang kuat dan jangkauan yang lebih luas. Banyaknya kompetitor yang serupa menjadikan bimbel ini harus mengatur strategi agar tidak kalah saing dan terus meningkatkan kualitas daya bimbel agar terus meningkat setiap tahunnya. Selanjutnya itu ada langkah-langkah dimulai dari persiapan. Pertama-tama, di sini saya akan mempersiapkan modal untuk usaha bimbel saya agar saat membangun fasilitas bimbel itu dapat terencana dengan matang dan baik. Selain itu, saya juga akan mengurus segala administrasi yang dibutuhkan pada saat pembuatan bimbel, mulai dari pendaftaran ataupun surat-surat lainnya yang mungkin akan diperlukan pada saat promosi bimbel sudah berjalan. Saya juga akan menyiapkan dan mengatur jadwal bimbel sebaik mungkin agar kedepannya siswa dapat belajar dengan nyaman dan tidak terdapat benturan dengan aktivitas lainnya. Dan juga akan menyiapkan ruang kelas yang nyaman bagi siswa, yang dimana untuk ruangan kelas itu sendiri, untuk les kelompok itu akan ditampung maksimal 10 orang dan tidak boleh lebih. Itu guna menghindari kebisingan dan agar siswa tetap lebih berkonsentrasi. Terakhir, saya juga akan mempersiapkan desain pamflet untuk bimbel saya. Yang selanjutnya itu ada langkah pelaksanaan. Untuk pelaksanaannya, saya akan mencetak pamflet yang sudah saya persiapkan agar mempercepat pembukaan tempat usaha saya. Selanjutnya, saya juga akan mempromosikan bimbel saya di sosial media yang saya punya, dan juga akan memperkenalkan bimbel saya kepada orang terdekat, mulai dari saudara, kenalan, dan teman, dan meminta bantuan mereka juga untuk ikut mempromosikannya. Selanjutnya, saya akan membuka pendaftaran baik melalui online ataupun offline. Jika pendaftaran online, bisa menghubungi kontak person yang sudah tersedia pada pamflet. Dan jika pendaftaran offline, bisa langsung datang ke tempat bimbel yang berlokasi di Jalan Jempiring nomor 5 Darmasado. Selanjutnya itu ada langkah pemasaran. Untuk pemasaran, pertama-tama saya akan membuat anggaran untuk dana promosi, baik itu seperti melalui media partner ataupun influencer terkenal lainnya. Saya juga akan menawarkan jasa kepada orang terdekat terlebih dahulu seperti tetangga, saudara, ataupun teman, dan melakukan promosi dari mulut ke mulut. Saya juga akan meminta bantuan kepada mereka untuk ikut mempromosikan bimbel saya kepada banyak orang. Saya juga akan memanfaatkan media sosial sebagai pemasaran utama dalam bimbel saya, yaitu segala informasi mengenai bimbel akan saya posting di sosial media khusus yang nantinya akan saya buatkan untuk SARS Bimbel, agar orang-orang mudah mencari informasi mengenai SARS Bimbel. Selain media sosial, saya juga akan memanfaatkan strategi digital marketing. Dan juga saya akan mempromosikan SARS Bimbel ke sekolah-sekolah agar lebih dikenal banyak orang. Yang terakhir yaitu ada upaya untuk mempertahankan atau meningkatkan jumlah customer atau omset. Upaya untuk mempertahankan customer atau omset yaitu dengan meningkatkan pelayanan pada siswa agar siswa menjadi lebih nyaman dan betah dalam belajar di SARS Bimbel. Saya juga akan sangat memperhatikan kenyamanan siswa dalam memperoleh ilmu di SARS Bimbel agar kedepannya SARS Bimbel menjadi lebih baik lagi. Selain itu, saya akan menekankan kepada pengajar di SARS Bimbel agar dapat menciptakan suasana kelas yang aman, nyaman, dan semenarik mungkin agar siswa tidak tegang saat mendapat materi ajar.
Dan juga saya akan sering mengadakan rapat untuk membenahi kekurangan dan kelemahan yang terdapat di SARS Bimbel. Memberikan diskon dan tawaran khusus yang menarik bagi siswa yang sudah ikut dalam SARS Bimbel, dan juga menanyakan testimoni kepada orang tua ataupun siswa itu sendiri yang sudah bergabung di SARS Bimbel sebagai bahan refleksi untuk terus meningkatkan kualitas dan inovasi di SARS Bimbel. Baik, sekian yang dapat saya jelaskan. Terima kasih.